Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak akan memberikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah tentang wawasan Wita Mandala tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Eka Andarto, mengajar di SMP 1 Pebayuran, mengajar kelas 9 mata pelajaran IPA. Selamat pagi anak-anak, selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan selanjutnya Bapak akan langsung saja pada materi yang pertama, yaitu wawasan Wita Mandala. Tolong perhatikan. Yang pertama yaitu arti dan makna wawasan Wita Mandala. Wawasan yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata itu adalah pendidikan, dan mandala yaitu tempat atau lingkungan. Jadi wawasan Wita Mandala yaitu sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu arti dan makna wawasan Wita Mandala. Wawasan yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata itu adalah pendidikan, dan mandala yaitu tempat atau lingkungan. Jadi wawasan Wita Mandala yaitu sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu unsur-unsur apa saja yang ada dalam Wita Mandala. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Berikutnya, sekolah itu apa dan fungsi sekolah itu apa? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau PBM untuk membina dan mengembangkan. Nah, mengembangkan apa saja? 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan keempat, kemampuan berkarya. Fungsi sekolah juga adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Berikutnya anak-anak, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada guru, ada siswa, kemudian timbulnya proses belajar mengajar yang tertib, kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras, dan terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Berikutnya anak-anak, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada guru, ada siswa, kemudian timbulnya proses belajar mengajar yang tertib, kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras, dan terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Berikutnya, prinsip sekolah sebagai Wita Mandala. 1. Sekolah sebagai wadah, lembaga yang memberikan bekal hidup
Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup atau PLH, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, yaitu guru. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Dan ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapat transfer of knowledge maupun transfer of experience, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik atau gagasan sekolah inklusi. Selanjutnya yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kemudian yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. Ya, Bapak akan tambahkan tadi yang kelima kan tadi dibicarakan bahwa sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual seperti ada ekstrakurikuler, ada aktivitas yang lain, dan bakat-bakat siswa. Yang ketujuh, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik atau siswa, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran ya, bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, kemudian apa sih penggunaan sekolah? Nah, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan sekolah dijadikan sebagai tempat satu, berikutnya ya, ajang promosi atau penjualan produk, kemudian lingkungan bebas rokok, penyebaran aliran sesat, dan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan. Berikutnya, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Satu, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Dua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Tadi sekolah melalui langkah-langkah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah, kemudian melakukan koordinasi dengan komite sekolah. Yang berikutnya, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah, kemudian mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gara menulis, dan lain-lain. Kemudian mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, dan mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerja sama dan peserta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan dilakukan kegiatan-kegiatan, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik atau guru, OSIS, dan komite sekolah, juga tokoh masyarakat. Kemudian menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana seperti meja, bangku, dan lain-lain, dan perangkat lunak.
yaitu mulai peraturan-peraturan sekolah, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, yaitu kepala sekolah, pendidik, dan orang tua siswa dan siswa sendiri. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, apa itu PKS, pembantu kepala sekolah, kemudian pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan sebagainya. Tahap preventif yaitu upaya untuk menjadikan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, kemudian menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, guru, staf TU, dan siswa, kemudian membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS, kemudian meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya, dan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, juga peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Yang kedua yaitu tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Apa yang dilakukan upaya represif tersebut? Satu, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik, membatasi area tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang, kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah, kemudian mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, dan memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Thank you. Demikian yang Bapak sampaikan anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang Bapak sampaikan, dan mohon disimak nanti dan dicatat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.